Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Kayaknya harus diulang lagi ya Kak, biar semangatnya tuh makin membeledak. Benar. Coba Karut ulang ya, adik-adik yang di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, sepertinya udah semangat nih ya buat ibadah pagi-pagi, sekolah minggu udah semangat banget. Sebelum kita ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sekarang boleh dibuka dulu kidung jemaatnya. Kita akan menyanyikan lagu dari kidung jemaat nomor 2, Suci, 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 bait 1, Laskar Kristus, yeay! Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Adik-adik, kita akan memasuki votum. Untuk itu, kalian duduk yang rapi ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan yang luar biasa Bapa, sehingga anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing bisa berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Di atas segala itu ya Bapa, kami hanyalah manusia berdosa, ampunilah kami dari segala kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami tolak segala bentuk gangguan yang akan membuat kami tidak konsentrasi dalam ibadah ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke Kak Lasma, kayaknya udah mulai gak semangat nih yang di rumah. Kayaknya harus nyanyi satu lagu pujian nih ya Kak, untuk membangkitkan semangatnya. Bener banget Kak Lasma. Terus lagu apa ya Kak Lasma ya? Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari, Laskar Kristus, yeay! Semuanya bangkit berdiri ya, tepuk tangan.
Kita angkat lagu ini dari awal ya Kak Lasma. Harus lebih semangat, tepuk tangannya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, mari kita sama-sama mengangkat satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Masih dalam berdiri ya Kak ya? Masih berdiri, harus semangat. Jangan lupa pakai gerakan. Tepuk tangannya mana nih adik-adik? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita angkat lagi lagu ini dari awal. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tiba saatnya adik-adik kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Kak Lasma, selanjutnya kita ngapain nih Kak Lasma? Kita masih nyanyi lagi untuk menyambut cerita firman Tuhan. Pastinya cerita firman Tuhannya menarik banget ya Kak Menarik Lasma. banget dong.
Maka dari itu adik-adik, untuk menyambut cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian Jangan Lelah, Laskar Kristus, yeay! Pakai gerakan ya kelas. Harus pakai gerakan semuanya yang di rumah. Tepuk tangan yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Salam adik-adik. Puji Tuhan kita dapat bertemu dalam ibadah online minggu pagi ini. Semoga adik-adik semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat semua. Baik adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya persiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami sepanjang malam sehingga sampai dengan pagi ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah biarpun secara online Tuhan. Tuhan sertai kami untuk mengerti apa yang akan kami lihat, kami dengar nanti. Biarlah cerita firman ini Tuhan dapat kami ikuti dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini yaitu terambil dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik? Mari kita membacanya secara bersama-sama. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar
dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian tuh pembacaan kitab Injil 15 ayat 1 sampai 8. Adik-adik, sebelum Ibu cerita firman Tuhan, mari kita lihat video berikut ini. Tuhan Yesus kita umpamakan sebagai petani di kebun anggur. Dialah yang mempunyai bibit dan pohon anggur. Dia mengusahakan supaya pohon-pohon itu dapat berbuah dengan lebat. Dialah pohon anggur dan kitalah rantingnya. Kita, ya kita semua, pembina kita, gembala sidang kita, guru Injil kita, ya semuanya, saya, kamu. Awan, matahari, keadaan cuaca membantu pohon anggur untuk dapat bertumbuh dengan baik. Pupuk yang bagus, air yang cukup juga dapat membantu pertumbuhannya. Bagaimana supaya kita tumbuh dengan baik? Tapi, apa yang terjadi ketika sang ranting tidak mau terhubung dengan pokok anggur? Sang petani menjadi sedih, karena pada akhirnya ranting tersebut harus dipotong dan kemudian akan dikumpulkan untuk dibakar. Hal ini berkaitan dengan keinginan daging kita sebagai manusia. Apa yang terjadi jika sebaliknya, ranting-ranting yang terhubung dengan sang pokok anggur akan berbuah dan ranting tersebut akan dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Oleh karena itu, tinggallah di dalamku, dan aku di dalammu. Dengan ini, mintalah di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Itulah janji Tuhan kita. Dan jika kita berbuah banyak, maka nama Tuhan kita dipermuliakan. Pertanyaannya adalah, mana yang kamu akan pilih? Ranting yang akhirnya dibakar, atau ranting yang berbuah? Adik-adik, perikop ini berisi tentang perumpamaan yang menggambarkan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Kedahsyatan
dan keluar biasaan perumpamaan, akulah pokok anggur yang benar, menunjukkan betapa berkuasanya anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 menyatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur. Mengapa Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pokok anggur dan bukan pohon apel, pohon ara, atau kurma? Karena tanaman anggur dikenal oleh orang Israel sejak dulu kala. Dalam Perjanjian Lama tercatat bahwa orang Israel menggunakan anggur sebagai minuman sejak zaman purbakala. Minuman pesta perkawinan, korban curahan bagi Tuhan, korban curahan bagi dewa, dan sebagai obat. Orang Israel juga menganggap anggur sebagai minuman yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati manusia, menyegarkan hati, menguatkan tubuh, dan menghangatkan badan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru kita meyakini bahwa anggur melambangkan darah Yesus, darah yang ajaib, darah sebagai lambang penyelamatan dalam namanya. Darah Yesus yang berkuasa menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan kebinasaan kekal. Dalam ayat yang kedua, Tuhan mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, adik-adik, ranting itu adalah kita. Ranting itu ialah orang percaya. Apakah adik-adik mau jadi ranting yang kering dan tidak berbuah? Atau adik-adik mau jadi ranting yang berbuah? Kalau kita menjadi ranting yang kering dan tidak berbuah, maka Bapa di surga pasti akan memotongnya, membuangnya, dan membakarnya. Kalau kita tidak berbuah, kita adalah orang berdosa, yaitu orang yang selalu mementingkan keinginan daging, kecemaran, penyembahan berhala, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, dan lain-lainnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seperti tanaman, agar bisa berbuah maka harus disiram, diberi pupuk, dan lain-lain agar tumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan kita. Sebagai pupuk agar kita bisa berbuah dengan baik, kita juga harus rajin berdoa, sering membaca Alkitab, sering ke gereja, dan lain-lainnya. Dan nanti hasilnya adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri, dan lain-lainnya yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang kelima kita mendapati bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Karena barang siapa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Karena di luar Dia, yaitu Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Dan dalam ayat yang ketujuh, Tuhan menjanjikan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan akhirnya dalam ayat yang ke-8 Alkitab mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, mau kan menjadi murid Tuhan Yesus? Mari kita harus berbuah, harus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang menjadi ranting-ranting pokok anggur yang benar, karena Dia memberi kita tetap hidup
dalam damai sejahtera. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam Dia, karena Dia tinggal di dalam kita. Berbahagialah kita yang tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena apapun yang kita minta dan kehendaki, kita akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Gimana caranya kita mengumpulkannya, Kak Lasma? Untuk persembahannya adik-adik bisa kasih ke mama papanya, nanti mama papanya bisa diamplopin dan bisa ditaruh di kotak di depan pintu masuk ke gereja. Saat ibadah umum. Ya, setiap ibadah umum. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu penyembahan El Shaddai. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita angkat lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Baik adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah online kita. Untuk persembahan, untuk doa persembahan, doa Bapa kami dan berkat, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hati-Mu. Biarlah persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk kemajuan gereja POK Graha Prima, terutama untuk sekolah minggu POK Graha Prima. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau selalu menyertai orang tua kami, menyertai kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau begitu besar kasih-Mu kepada kami sehingga kami semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat. Dan Tuhan, tolong agar kami juga bisa mengikuti ibadah online untuk minggu depan Tuhan. Tuhan, biarlah sekolah minggu POK Graha Prima semakin maju Tuhan, semakin maju dalam iman, semakin mengenal akan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ibadah online ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak kami, anak sekolah minggu POK Graha Prima, sehingga kami dalam kehidupan rohani dapat lebih meningkat lagi Tuhan. Kami lebih menjadi menyayangi mama, papa, saudara, adik, dan teman-teman lainnya. Biarlah kami bisa memperoleh buah-buah roh Tuhan. Biarlah kami penuh kemurahan. Biarlah kami semuanya saling mengasihi. Biarlah kami semuanya Tuhan dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.